Saya berdoa supaya setiap kita boleh mengakhiri pertandingan iman sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di sini bahwa dalam hidup kita ini ada tujuan Tuhan yang harus kita capai, ada rencana Tuhan yang besar yang harus kita capai dalam hidup kita, dan untuk mencapainya tentunya tidak mudah lewat berbagai tantangan dan rintangan, tapi nggak ada pilihan, kita harus mencapai itu. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, lalu Musa dipilih oleh Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata Musa seorang yang berkenan pada Tuhan, dia orang yang lemah lembut. Tetapi ada satu saat ketika Musa akan mati, dia sudah lanjut usianya, dan akhirnya Musa menutup mata, lalu Tuhan memilih seorang pengganti, yaitu yang bernama Yosua. Di dalam perjalanan, rencana Tuhan belum selesai. Bangsa Israel masih di tengah perjalanan untuk mencapai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, tapi Musa mati. Lalu Tuhan memanggil Yosua dan berfirman kepada Yosua bahwa dia harus menggantikan Musa sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa itu. Dan tentunya itu bagi Yosua nggak mudah. Kenapa, saudara? Karena Yosua itu mengikuti Musa di dalam perjalanan bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, Yosua mengikuti Musa, dan dia melihat bagaimana bangsa Israel yang keras kepala itu tidak mau mendengar, nggak mau menurut pada firman Tuhan. Bahkan beberapa kali Alkitab berkata mereka tidak mau mengakui Tuhan, bahkan menuduh Tuhan itu jahat. Musa itu seorang yang lembut hati, makanya dipilih Tuhan. Dan Alkitab mencatat tidak ada orang di muka bumi ini yang mempunyai hati seperti hatinya Musa, yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Musa itu orang yang lembut hati, nggak pernah marah, saudara. Ya, mungkin dia nenek moyangnya orang Solo. Kalau orang Surabaya bisa marah ya, tapi orang Solo, ya mirip suami saya. Kalau marah, permisi dulu. Ya, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau marah, marah aja, ya. Tapi di satu saat Musa itu emosi. Karena ketika bangsa itu sampai di satu tempat dan tidak ada air di sana, lalu mereka itu mengamuk sama Musa dan berkata, kamu itu ngapain bawa kami keluar dari Mesir sampai ke tempat ini? Kamu mau kami mati dengan tidak ada minuman di sini, tidak ada air? Dan Musa datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di tengah bangsa yang terus menyalahkan aku, bahkan untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan? Seringkali kita ini dituduh salah, itu yang Musa alami. Dan ketika itu Tuhan berkata, ambil tongkat yang di tanganmu itu dan arahkan ke gunung batu, dan katakan pada gunung batu itu, hai, keluarlah air. Tapi karena Musa itu dia orang lembut hati, dia nggak tahan menahan marahnya, dia nggak bisa marah sama bangsa Israel, lalu dia lampiaskan marahnya ke gunung itu. Tuhan bilang sentuh aja pakai tongkat, tapi karena Musa emosi, dia pukul pakai tongkat gunung itu. Airnya tetap keluar, tapi Musa dapat penghukuman dari Tuhan. Dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kalau saudara pernah ke Israel dan mampir di Jordan, kita datang ke satu tempat yang namanya Gunung Nebo atau Gunung Musa. Musa itu hanya sampai di situ, saudara. Di bawah itu adalah lembah Jordan, tanah perjanjian, tapi Musa tidak boleh masuk. Karena kesabarannya itu juga berbatas. Musa juga manusia. Saya bilang untung Musa lemah lembut orang Solo. Kalau orang Sulawesi, Musa itu ya bukan gunung yang dipukul pakai tongkat. Tongkatnya itu kena ke kepalanya bangsa Israel pasti. Tapi dan Yosua melihat itu, saudara. Yosua melihat setiap kejadian demi kejadian bagaimana bangsa itu sangat keras kepala, tidak mau menuruti firman. Bahkan Alkitab berkata semua yang keluar dari Mesir, angkatan itu semuanya mati di padang gurun, dibunuh sama Tuhan. Yang masuk itu adalah angkatan yang berikutnya. Mereka tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka nggak layak menikmati janji Tuhan.
Mati di padang gurun, mati karena dosa. Ya, tidak sempat mengalami janji Tuhan. Ketika Yosua dipilih Tuhan, saya yakin ada begitu banyak pertimbangan bagi Yosua. Aduh, Musa aja yang tua, mereka nggak mau dengar nih, bangsa keras kepala. Bagaimana dengan aku? Tapi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memberikan satu arahan, satu janji atas janjinya, maka Tuhan juga memberi petunjuk supaya Yosua sukses dan berhasil. Dan terbukti Alkitab mencatat bahwa Yosua berhasil membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Nah, hari ini saudara perhatikan, konsep Allah di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Cara kerja Tuhan itu tidak pernah berubah dari perjanjian lama. Itu adalah sebuah gambaran kehidupan kita semua hari ini. Kalau Tuhan berhasil memberi petunjuk kepada Yosua dan dia berhasil masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar membawa bangsa itu, berarti apa yang Tuhan sampaikan bagi Yosua itu juga berlaku untuk kehidupan kita hari ini. Amin. Dan Yosua mengalami rancangan Tuhan, berhasil dan beruntung. Berapa banyak saudara yang mau hidupnya berhasil dan beruntung? Ya, saya percaya semua kita. Karena saudara berhasil toh belum tentu beruntung. Banyak orang di hidup ini kelihatannya berhasil loh, tapi tidak beruntung. Contoh, iya bu, saya itu toko saya tuh rame loh, tapi waktu pembukuan akhir bulan setiap kali hitung kok tidak ada untungnya. Nah, itu bocornya kemana saudara? Ada juga yang berkata begini, anak saya itu berhasil bu, udah S1, S2, S21, S23 kayak Samsung. Tapi kok nggak ada untungnya ya? Kelihatannya dia sibuk berkarir, tapi ya nggak punya rumah, ya nggak punya ini, bahkan hidupnya ya begitu-begitu aja, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kalau Tuhan yang memberi satu janji saudara, dia bilang supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua berlaku buat kita hari ini. Baca bersama Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya baca 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas baca Alkitab. Buka mulutnya, 1, 2, 3, cepat. Suruh baca sama-sama. Baru baca aja udah gak mau saudara. Bagaimana saudara mau melakukan firman? Baca bersama-sama. Kenapa saya suruh baca bersama-sama? Saya yakin di rumah pada nggak baca Alkitab. Jadi di gereja baca, amin? Baca. Karena ada manfaat waktu kau membaca, rohmu menangkap sesuatu. Maka terjadi mujizat. Baca bersama 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, katakan amin. Waktu baca dapat sesuatu enggak? Dapat kan? Ada enggak yang nyantol di pikiranmu? Kalau nggak ada nyantol berarti kau gila itu. Ya pulang saja kalau gitu, jangan di gereja ya. Pasti saudara, karena firman Tuhan itu berkuasa. Waktu kita membaca dengan mulut, kita ucapkan, kita mendengar, sesuatu terjadi loh dalam hidup kita. Ayat 7 tadi berkata dengan jelas, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Pemulihan, perubahan, semua terjadi di hidup kita dimulai dari niat hati. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau berubah, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku bisa. Yang mau melepas rokok, nggak usah angkat tangan.
Saya bisa lihat dari sini muka-muka yang masih merokok ini. Nah, saya tahu yang masih merokok ini, di kepalamu ada asap. Kau nggak angkat tangan juga saya tahu ya. Jangan bilang begini, saya nggak bisa bu, nggak bisa bu, berat merokok itu berat. Saya ketemu orang, saya sudah berhenti loh bu 8 bulan tapi merokok lagi. Hari ini kau perlu katakan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan supaya aku bisa lepas. Amin. Semua diawali dari niat. Ada yang mau berhenti terikat dengan film porno, nggak usah angkat tangan juga. Jangan kau terikat dengan film porno, saudara. Itu merusak otak. Ya, orang itu sekali nonton film porno, sel-sel otaknya rusak. Ya, tiap hari kau nonton rusak semua. Makanya lama-lama orang yang kecanduan pornografi itu jadi gila. Lihat sapi lewat, ih sapinya nggak pakai celana. Dari dulu itu sapi tidak pakai celana. Dasar otakmu aja ngeres. Ya, karena kebanyakan lihat film porno. Bertobat. Ya, bertobat. Ya, makanya saudara jangan biarkan kedaginganmu itu menguasai engkau. Kalau kau punya niat dalam hati berkata, dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan dan kuatkan hatiku Tuhan. Aku mau lepas dari film porno ini. Aku mau lepas dari judi ini. Aku mau lepas dari rokok ini. Saya percaya saudara, waktu kau meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu untuk melakukan firman, bertindak hati-hati sesuai semua yang tertulis dalam Alkitab, saya yakin kau pasti berubah. Berubah saudara. Dan dikatakan tadi di sana, coba tayangkan lagi ayat 7, supaya apa? Ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang beruntung itu beda saudara. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan otak kita. Ya, orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Orang yang rajin kalah sama orang hoki. Orang yang beruntung karena disertai Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai engkau, engkau melakukan firman Tuhan, engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Sehingga tidak ada satupun tempat sial bagi kita. Nggak ada rumah sial, nggak ada ruko sial, nggak ada tempat usaha yang sial. Yang sial itu orangnya, bukan rumahnya. Ya, makanya saudara kalau beli rumah tusuk sate, nggak apa-apa, beli aja, amin. Siapa yang takut beli rumah tusuk sate sini? Ya, nanti nggak diberkati bu, itu nanti berkatnya jauh. Ya, saya kalau beli rumah, saya cari yang tusuk sate. Apalagi kalau ada setannya, murah itu. Iya toh? Ya, nggak apa-apa. Saya cari-cari rumah, saudara. Ketemu satpam, Pak, di sini ada rumah nggak Pak? Ada bu, tapi tusuk sate. Ya, saya bilang nggak apa-apa, saya mau. Ada setannya nggak Pak? Ada bu. Nah, itu komplit sudah. Nggak laku-laku, udah lama bu. Sering ada penampakan. Mana Pak? Coba saya mau lihat. Satpamnya bilang, gue tunjukin rumah tusuk sate yang belum laku. Ayo Pak, kita lihat. Saya lihat. Emang Bapak pernah lihat setan di sini? Sering bu. Ibu nggak takut beli rumah ini? Enggak. Karena kalau saya masuk, setannya keluar Pak. Setannya tak suruh pindah, pindahnya ke pos satpammu Pak. Dia bilang astagfirullah. Makanya Bapak harus beriman. Dengar ya Pak, kalau kita hidup benar, melakukan firman Tuhan, setan tidak betah tinggal sama kita, amin. Jadi kalau ada orang Kristen rumahnya ada setannya, berarti kau temannya setan itu. Dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit aku denger gini, aku lihat ini, saya bilang berarti kau teman akrabnya setan. Satu server. Kalau kita ini hidup benar, setan tuh enggak betah saudara. Ya udah akhirnya saya jadi beli itu rumah murah, tusuk sate. Saya tanya sama bang, Pak, saya mau KPR rumah, di mana bu? Udah datang di survei, nggak bisa bu, kenapa? Kata bang, tusuk sate. Saya bilang, kenapa juga bang ikut-ikutan percaya yang begituan? Ya bukan percaya nggak percaya bu, karena kalau ibu nggak bisa bayar cicilannya, itu kan jadi tanggungan bank. Kita mau jual lagi susah rumah tusuk sate itu. Saya bilang kalau saya sih nggak peduli ya Pak, yang penting satenya apa dulu, sate babi atau sate kambing gitu ya, kan enak saudara.
Alkitab berkata, menjamin kalau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Amin saudara. Jadi gak ada rumah sial, gak ada ruko sial, gak ada tempat sial. Yang Tuhan berkati itu orangnya, bukan rumahnya. Waktu kau hidup benar, berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Ada jemaat datang sama saya, Bu, saya sakit hati, Bu. Kenapa? Di samping ruko saya ada orang buka usahanya sama persis dengan usaha saya. Udah gitu orang Kristen lagi, Bu. Ibu ngapain sakit hati? Dengar baik-baik, Bu. Usaha bisa ditiru, kerjaan bisa ditiru, tapi berkat Tuhan tidak bisa ditiru, karena Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada orang-orang yang tepat dengan tujuan Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, teguhkan dan kuatkan hatimu, jangan menyimpang saudara. Walaupun banyak tawaran tuh kita menyimpang, no, aku mau tetap jalan lurus. Tapi susah loh kalau kamu hidup kerja dari bawah, mending jadi ani-ani. Ya, ingat, langsung perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk apa engkau memperoleh apartemen, rumah, mobil, dan segala yang ada di dalam dunia ini, kalau pada akhirnya engkau kehilangan nyawamu? Lebih baik jalan lurus dengan Tuhan. Karena kekayaan itu bukan jaminan engkau beruntung dan engkau bisa berbahagia. Banyak orang kaya, tapi hidupnya gak beruntung, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Kenapa? Karena tidak menuruti firman Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan satu orang Bapak Bupati. Dia cerita ketika dia belum bertobat, ilmunya banyak saudara. Dia berguru dari satu ilmu ke ilmu ke ilmu. Di Jogja dia pergi ke Nyi Roro Kidul, di sini dia pergi ke sana. Dia dengar lagi ada di dukun top di NTT, dia pergi cari. Dia dengar di Kalimantan ada, dia pergi cari. Singkat cerita banyak sekali ilmunya. Dan dia bilang tiap ilmu itu ada mantranya, Bu. Jadi dia harus hafal. Kadang lupa. Dia bilang, tapi saya udah hafal mantra ya, Bu. Udah lakukan semua. Keluar rumah itu enggak ada damai. Emosi terus, pengen marah, pengen mukul orang. Enggak ada damai, ketakutan, takut mati, takut ini. Padahal sudah punya banyak ilmu. Sampai ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia dilepaskan, dia hidup menuruti firman Tuhan, baru dia mengalami yang namanya rancangan keberuntungan itu di dalam hidupnya. Amin saudara. Karena dia mau menuruti firman Tuhan. Jangan engkau menyimpang. Lalu yang kedua, ayat yang 8 tadi dikatakan di sana, Pak. Dan jangan engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa tadi saudara saya suruh baca ayat? Supaya engkau katakan, jangan cuma dibaca, perkatakan dengan mulutmu. Karena waktu telingamu mendengar, Alkitab berkata, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa dikatakan di sana? Supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Dan dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil dan beruntung, saudara. Tapi banyak orang berkata, susah Bu, lakukan firman itu susah, melakukan perintah Tuhan itu susah. Siapa bilang susah? Kalau Tuhan tahu kita susah dan tidak mampu, maka Tuhan gak akan memberikan itu, saudara. Cuma ya kita niat gak mau nuruti firman Tuhan. Kalau kita jadi Kristen tapi gak mau nurut firman, lah buat apa? Cuma tiap minggu datang duduk di gereja, dengar pulang gak lakukan, buat apa, saudara? Kita sedang ada di hari-hari di mana Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya yang kudus dan layak. Saudara bisa bayangkan ketika tiba-tiba sangkakala Tuhan berbunyi, lalu orang-orang yang kudus akan terangkat lebih dahulu, mengalami rapture, dan orang-orang yang fasik akan tertinggal. Dan di sana tidak ada lagi keselamatan kecuali dibayar dengan nyawanya sendiri.
Ayo kita berjuang supaya kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Neraka itu ada, saudara, jangan bilang nggak ada. Neraka itu ada, surga itu juga ada. Kita sedang mempersiapkan umat yang layak hari-hari ini, mempelai Kristus yang dibebaskan, dikuduskan dari segala dosa dan disucikan hidupnya. Jangan bilang sukar. Lihat Ulangan pasal 30, saudara, mulai ayat yang ke-11. Kita baca. Jadi kalau ada saudara yang bilang firman Tuhan itu sukar, baca bersama lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bilang kanan kirimu, lakukan perintah Tuhan itu tidak sukar. Ya, mudah. Tidak jauh firman Tuhan itu. Tidak sukar firman Tuhan itu, asal kita menetapkan hati, meneguhkan hati dan menguatkan hati untuk selalu mau ikuti firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana apa? Baca 1, 2, 3. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu, perintah Tuhan itu tidak di langit, saudara. Sehingga kita sulit untuk mengerti apa sih yang Tuhan suruh itu, apa sih yang Tuhan mau dari hidupku, apa sih yang Tuhan minta dari hidupku. No, kita semua punya firman, kita semua tahu perintah yang Tuhan berikan buat kita. Jangan bilang nggak tahu, apalagi zaman sekarang ada YouTube, saudara bisa dengar khotbah. Waktu saya belum jadi Kristen dulu, itu sulit bagi saya mau mengerti perintah Tuhan, belum ada YouTube dulu. Siaran TV juga belum sampai di poso sana, di kampung, belum ada internet waktu itu. Bagaimana saya bisa tahu perintah Tuhan hidup saya? Ketika saya terima Yesus, akhirnya saya dikasih Alkitab. Satu-satunya cara untuk saya bisa tahu perintah Tuhan dengan membaca Alkitab. Tapi itu pun tidak mudah. Kenapa? Karena saya harus baca Alkitab di kamar mandi, di toilet. Jam 2 malam saya bangun di toilet, di kamar mandi, saya baca Alkitab. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau sampai ketahuan saya baca Alkitab, bisa dicincang saya sama papi saya. Jadi saudara bayangkan, zaman itu saya baca Alkitab jam 2 malam sambil menitiskan air mata. Tuhan, dengan lapar dan haus, kalau ada suara pintu, cepat saya simpan itu Alkitab, masukin di baju. Betapa sulitnya saat itu untuk saya bisa ngerti apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Saudara bersyukur kalau hari ini firman Tuhan itu ada di tanganmu. Saudara bersyukur kalau hari ini perintah Tuhan kau bisa baca, kau bisa dengar kapan saja kau mau. Tidak seperti saya dahulu. Tapi memang mungkin orang kalau sudah terlalu gampang malah sulit ya. Kalau dibikin susah malah rindu kali ya. Tapi kan gak semua harus seperti saya dulu, saudara. Tiap hari Alkitab itu berubah tempat. Hari ini di bawah kolong, besok saya pindah di baju, besok saya pindah di bawah sepatu, besok saya pindah di sini. Saya takut ketahuan. Saya cuma pengen ngerti isi hati Tuhan yang ada di dalamnya. Karena belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada WA, belum ada apa-apa yang bisa membuat kita mengerti jalan Tuhan. Jadi begitu sulit. Tapi mungkin Tuhan melihat hati saya yang lapar dan haus. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu dikatakan di sana, perintah itu juga tidak ada di seberang laut sana. Tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang bagi kami? Ya, untuk apa? Untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tidak di laut sana, tidak di pulau sana, saudara. Lalu Alkitab bilang apa? Baca 1, 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dekat sekali. Di hati dan di mulut. Waktu kau baca, kau simpan di hati dan kau perkatakan.
supaya kau bertindak hati-hati dalam perilakumu, engkau lakukan semua seturut dengan firman. Saudara, coba saudara baca Alkitab, hafal satu ayat satu hari, saya yakin hidupmu pasti berubah, pasti ada buah yang akan engkau dapat, sebab firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Amin. Nggak jauh, saudara, dia berada sangat dekat. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Ingatlah, aku akan menghadapkan padamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada 2 jalan di depan kita ini, saudara. Yang satu jalan kehidupan dan keberuntungan, yang satu jalan kematian dan kecelakaan. Kita yang pilih sendiri nasib di dunia ini. Kita yang pilih. Waktu engkau memilih untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, maka hidupmu memperoleh rancangan kehidupan dan keberuntungan. Tapi ketika engkau salah memilih bukan jalan Tuhan, keinginan daging, keinginan setan yang kau pilih, maka engkau masuk dalam rancangan kematian dan kecelakaan. Sehingga engkau berkata, tidak pernah ada keberuntungan di hidupku, sial terus hidupku ini. Bertobat, saudara. Apa yang membuat hidup kita ini menderita sebenarnya? Kesalahan, dosa, menyimpang dari jalan Tuhan, tidak nurut sama kehendak Tuhan. Kita lihat bersama Amsal 28. Kita buka, saudara, Amsal 28 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat 13, baca 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jangan sembunyikan dosa, jangan sembunyikan pelanggaran, karena ayat ini berkata, orang yang menyembunyikan dosa dan pelanggaran tidak akan beruntung. Kau kerja sekuat apapun, mungkin ada yang bilang, saya ini udah kerja, Bu, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kenapa hidupku nggak ada perubahan, nggak ada damai, nggak ada sukacita, bahkan tidak ada keberuntungan? Coba cek, saudara, karena ayat ini dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya itu akan disayangi. Ayat yang berikutnya berkata, ayat 14, baca bersama. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Satu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara, cuma satu, pertobatan. Saya ketemu satu orang ibu, dia bilang, Bu, saya sudah menikah lama, tapi saya nggak punya anak, nggak hamil-hamil. Udah periksa dokter, semuanya baik, suami saya baik, saya juga baik. Kami sudah sampai di satu titik yang ya sudahlah, berarti ini kehendak Tuhan. Saya tanya, Ibu mau saya doakan biar bisa punya anak? Nggak usah, Bu Debbie, percuma, nanti juga bakal enggak, karena sudah semua pendeta mendoakan kami. Oh oke, Bu, kalau gitu Ibu sudah menyerah? Iya. Bu, sebelumnya saya tanya dulu, mungkin dulu sebelum menikah Ibu pernah dengan suami menolak kehamilan? Kan ada yang berkata, kita nikah dulu aja tapi nggak usah punya anak. Ada orang-orang yang menikah yang berkata begitu. Banyak yang mereka yang tidak punya anak karena dulu waktu menikah menolak. Ya, kita menikah dulu, nggak usah punya anak dulu ya, nanti. Dia pikir anak itu dia yang atur, padahal Tuhan yang atur. Oh enggak, Bu, katanya kami dari pertama menikah sudah pengen punya anak. Oh, atau ada hal-hal lain yang mungkin Ibu mau ngomong sama saya? Oh iya, Bu Debbie, gini ya, saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, ini cuma cerita sama Ibu aja. Ibu, itu ada pengaruhnya nggak? Dulu saya ini sebelum menikah dengan suami saya kan punya beberapa pacar. Saya beberapa kali aborsi dengan pacar-pacar saya yang lama. Tapi saya nggak pernah cerita itu, Bu. Ya bisa jadi itu diikat iblis, Bu, karena Ibu pernah melakukan itu. Tapi sekarang Ibu sudah mengakuinya.
Dan Alkitab berkata, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Hari ini kita berdoa Bu ya, biar Tuhan ampuni kalau ada kutuk kita patahkan. Ibu minta ampun, sekarang ibu sudah mengakui dosa itu. Ayo kita berdoa. Saya berdoa saudara, Tuhan putuskan semua kutuk, bahkan dosa-dosa akibat masa lalu, putuskan. Saya pegang perutnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa memberikan mereka anak, keturunan ilahi. Udah saudara, tapi dia cuma bilang, saya sih sudah gak berharap Bu Debbie, karena udah umur juga. Saya pulang saudara, berapa bulan kemudian saya di WA, Bu Debbie, puji Tuhan, saya sekarang hamil. Tuhan beri anak, keturunan ilahi. Loh benar saudara, siapa mengakui pelanggarannya akan beruntung. Tapi siapa menutupi dosanya tidak akan beruntung. Saya pernah bersaksi di sini, seorang pejabat yang bertobat karena dokter vonis umurnya tinggal 6 bulan dia bakal mati. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen umur panjang. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, kalau kau mau umur panjang, mau sembuh, ya cuma satu. Apa Tuhan? Akui dosamu sama istrimu. Waduh, bapak-bapak kalau dengar begini udah langsung nih. Dia langsung meriang ini. Dia bilang gini, waduh suruh ngaku sama istri. Yang ada kalau sama Tuhan mungkin 6 bulan matinya. Tapi kalau ngaku sama istri ya bisa dipercepat. 3 bulan apa 2 bulan bisa mati nih. Ya, tapi dia berpikir gini, yang ngaku mati, enggak ngaku juga mati. Sama-sama. Daripada mati berdosa, mending ngaku. Bukan cuma istrinya yang dia panggil, keluarga besarnya dikumpulin saudara. Lalu dia pengakuan dosa, dia bilang umur saya nggak lama lagi. Jadi saya mau pengakuan dosa supaya kalian tahu siapa saya, supaya iblis ditelanjangi dan dipermalukan. Saya ini berdosa, saya gini. Lalu diajak istrinya keliling kota, di situ ada perempuan, di situ ada banyak. Istrinya kaget. Dia nggak menyangka kalau suaminya sebejat itu. Memang istrinya terluka saudara, nangis terus istrinya. Tapi setelah dia pengakuan, hatinya damai, hatinya tenang, dia mulai cari Tuhan. Dengerin khotbah, dia bilang termasuk khotbah ibu tuh di YouTube saya dengerin tiap hari Bu. Ya sehari 5-6 kali saya dengar khotbah. Lalu imannya bertumbuh, hidupnya berubah. Dia tinggalkan semua dosa yang sudah diakuinya. Saudara 6 bulan tidak mati, 1 tahun tidak mati, 2 tahun tidak mati, sampai hari ini tidak mati-mati. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan hari ini dia buka persekutuan. Dia ajak semua orang untuk mendengarkan kebenaran. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Tuhan cuma mau satu hal, supaya jemaat engkau yang hadir hari ini, hidupmu tuh dikuduskan. Saya sedih saudara, kemarin di Jakarta ada peristiwa ketangkep 56 orang cowok bikin pesta seks di satu hotel. Saya membayangkan itu 56 orang masuk satu kamar. Coba bisa bayangkan itu cumi-cumi, gurita, kepiting ada di situ semua. Bisa bayangkan betapa jijiknya itu saudara. Mengerikan dunia ini. Sebenarnya engkau bisa disembuhkan kalau engkau mau merendahkan diri. Jangan diumbar hawa nafsu. Yang lebih mengherankan lagi, ada yang sudah punya istri, punya anak saudara, dan melakukan dosa yang begitu nggak merasa berdosa. Ya makanya ada wanita bilang, Bu Debbie tahu kan sampai kenapa sekarang saya ini memilih jadi perawan tua? Karena saya ngeri Bu, saingan kita bukan cuma pelakor. Bambang Joko juga saingan kita semua itu. Yang ngeri dunia ini sekarang, dia bilang. Ya, saudara bertobat, yang homo, yang lesbi, yang kepahitan, itu semua kan Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan mau? Dengar firman Tuhan, lakukan. Kalau kau tahu kenajisan itu dosa, jangan hidup di dalamnya. Kita ini hidup nggak tahu sampai berapa lama. Satu saat kita akan mati, dan apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ya. Makanya Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik atau orang berdosa. Tuhan tidak mau. Orang fasik itu mati, Tuhan nek.
Ada ayatnya loh. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Dalam hatinya Tuhan, daripada lu mati mending lu tobat. Tapi kalau nggak tobat-tobat, ya murka Tuhan turun. Makanya bertobat saudara. Selama masih ada waktu, ada kesempatan, mari kita kejar kekudusan hidup. Amin. Kalau kita tahu Tuhan bilang jangan kepahitan, ya lepaskan kepahitan. Jangan kepahitan sama iparmu, sama mertuamu, sama adekmu. Kenapa kau tetap kepahitan? Itu berarti kau tidak menuruti firman Tuhan. Itu engkau menyimpang. Ya, kalau Tuhan bilang jangan marah, ya jangan marah. Kalau Tuhan bilang suami istri hidup damai rukun bersama, ya ayo. Berantem boleh, 5 menit cukup. Amin. Kalau jiwamu sehat, kalau rohmu sehat, 5 menit cukup. Ya, berdamai. Bilang, say, ngapain sih kita ini berantem-berantem? Ayo doa yuk, biar berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan. Ya, ayo saudara, kita mulai membangun hidup ini semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Supaya waktu hidup kita yang singkat ini, jangan engkau habisi dengan terkutuk di dalamnya, tapi engkau mengambil rancangan pilihan yang Tuhan beri. Hari ini aku hadapkan kepadamu jalan kehidupan dan keberuntungan, atau jalan kematian dan kecelakaan. Biar hari ini kita bilang, Tuhan, kami memilih jalan keberuntungan itu, kami memilih jalan kehidupan itu, supaya kami berbahagia bukan hanya ketika mati satu saat nanti dalam perkenanan Tuhan. Selama kami hidup di dunia, kami mau hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan, Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa?
Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita.